Baik, yang pertama yaitu golongan obat saluran pernapasan. Yang pertama ada golongan antipusif. Golongan antipusif itu obatnya ada kodein. Nama merek atau produsennya itu Corditron. Kemudian bentuk persediaannya itu tablet, kekuatannya 30 mg. Dosisnya untuk anak itu 0,5 sampai 1 mg per kilogram per dosis setiap 4 jam, dan untuk dosis maksimumnya itu 60 mg per dosis. Untuk dosis dewasanya itu awal 15 sampai 50 mg dan dosis harian totalnya itu 30 mg per hari. Efek sampingnya yaitu konstipasi, terus depresi pernapasan, hipotensi, mual, dan juga muntah. Untuk interaksi obatnya, metabolisme atau efek transportasi substrat, terus penetapan status substrat mayor atau minor berdasarkan potensi interaksi obat yang relevan secara klinis untuk dihindari. Kemudian contoh obatnya yang kedua itu ada Codicaf. Lalu obat selanjutnya yaitu untuk nama patennya itu dextrometropan. Itu nama produknya anaconidin, sediaannya sirup. Nah, dextrometropan ini kekuatan sediaannya itu 5 mg. Dosisnya itu yang umum mengandung 15 mg per mili. Untuk efek sampingnya sembelit, pusing, rasa mengantuk, terus sakit kepala, dan juga mual muntah. Untuk interaksi obatnya yaitu hindari penggunaan Moderna secara bersamaan dan juga hindari dengan alkohol, bersamaan dengan alkohol. Terus obat yang ketiga yaitu nama patennya yaitu Noscapin. Nama mereknya atau nama perusahaan gagangnya itu Paratusin. Itu sediaannya berbentuk sirup. Yang kedua ada obat nama mereknya dari obat Flucodin. Itu sediaannya berbentuk tablet. Kekuatan sediaannya itu 10 mg. Untuk dosisnya untuk anak lebih dari 2 tahun sampai 12 tahun itu 1 mg per kilo. Kalau untuk anak usia di atas 12 tahun itu 3 kali sehari. Untuk dosisnya itu 60 mg. Untuk efek sampingnya yang pertama itu ada mual, muntah, sembelit, kantuk, dan sakit kepala. Interaksi obatnya metabolisme abrositinib dapat menurunkan efek bila dikombinasikan dengan Noscapin. Terus obat yang keempat itu ada difenidramin. Itu nama merek dari difenidramin itu ada Flumadril. Itu bentuk sediaannya sirup. Dan juga ada Bufadril expectorant. Itu juga bentuk sediaannya sirup. Kekuatan sediaannya itu 12,5 mg. Untuk dosisnya, dosis oralnya itu 50 sampai 100 mg setiap 4 sampai 6 jam dan tidak boleh lebih dari 400 mg. Efek sampingnya yaitu rasa kantuk, mulut garing, retensi urin. Interaksi obatnya yaitu tidak boleh diminum bersamaan dengan alkohol, pangan, sedatif. Hormonal. Yang pertama yaitu ada golongan 5 alpha reductase inhibitor. Nama generiknya yaitu yang pertama ada
kekuatan sedianya yaitu 5 mg. Untuk dosisnya yaitu 1 kapsul diberikan 1 kali sehari. Efek sampingnya yaitu impotensi, penurunan libido, dan juga penurunan volume ejakulasi. Interaksi obatnya yaitu interaksi tidak diketahui dan hindarkan pemakaian dengan obat lain. Terus golongan yang selanjutnya yaitu glukokortikoid. Itu nama obatnya ada prednison, nama dalamnya ada Rayos, itu bentuk sediaannya tablet. Kemudian ada Deltason, bentuk sediaannya latar oral, dan Inflason itu bentuk sediaannya tablet lepas lambat. Untuk kekuatan sediaannya yaitu Rayos tadi 2,5, kemudian Deltason 20 mg, dan Steraprid itu 50 mg. Dosisnya yaitu 5 sampai 60 mg per hari secara oral. Efek sampingnya penglihatan kabur, penurunan jumlah urin, pusing, dan jantung tidak beraturan, sakit kepala, dan juga perubahan suasana hati. Interaksi obatnya yaitu dilarang mengkonsumsi bersamaan dengan aspirin, salmeterol, furosemid, dan juga albuterol. Obat yang selanjutnya yaitu ada prednisolon, nama mereknya itu ada Cortolon, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 1 mg, ada yang 5 mg. Terus Oraprid itu bentuk sediaannya sirup, kekuatan sediaannya 10 mg, dan juga ada yang 20 mg. Dosisnya yaitu 5 sampai 60 mg sehari secara oral. Efek sampingnya meningkatkan nafsu makan, pusing, detak jantung tidak beraturan, sakit kepala, dan juga perubahan suasana hati. Diusahakan jangan interaksi obatnya diusahakan jangan mengkonsumsi bersamaan dengan aspirin, selekosip, furosemid, dan juga metoprolol. Golongan yang selanjutnya yaitu ada golongan adrenal corticosteroid inhibitor. Indikasinya yaitu untuk pengobatan sindrom Cushing dan juga beberapa jenis kanker. Obatnya nama generiknya yang pertama ada Levogetoconazole, itu nama merek
1 miligram per hari, biasanya minimal 3 bulan atau lebih untuk efikasi. Efek sampingnya itu gangguan seksual, terus pembesaran payudara, perubahan mood, dan juga penghentian pada sebagian kecil pasien dapat meningkatkan penurunan volume ejakulasi. Lalu interaksi obatnya yaitu interaksi farmakologisnya itu relatif sedikit yang kritis, beberapa interaksi modern. Perhatian klinis utamanya yaitu efek pada PSA, dapat menurunkan PSA sekitar 50%, sehingga interpretasi pemeriksaan PSA untuk screening kanker itu harus disesuaikan. Selanjutnya yaitu obat golongan anti diabetes. Yang pertama yaitu golongan biguanida. Itu indikasinya yaitu untuk diabetes mellitus tipe 2. Nama generiknya itu ada metformin, nama mereknya ada Amylyl M. Itu bentuk sediaannya tablet. Kemudian ada Forbetes, itu juga bentuk sediaannya tablet. Untuk Amylyl M itu kekuatan sediaannya 1 mg per 250 mg. Untuk Forbetes kekuatan sediaannya 500 mg. Dosisnya yaitu dosis harian 500 sampai 3000 mg per hari. Kemudian efek sampingnya mual, muntah, diare, nyeri perut, dan rasa logam di mulut. Interaksi obatnya dapat meningkatkan resiko hipoglikemia jika diberikan bersamaan dengan sulfonylurea insulin. Obat yang selanjutnya yaitu ada golongan sulfonylurea. Itu indikasinya untuk diabetes tipe 2, dapat meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Nama obat generiknya yaitu glimepirid, nama dagangnya ada Amaryl. Kekuatan sediaannya ada yang 1 mg, 2 mg, dan 4 mg. Dosisnya yaitu dosis awalnya 1 hingga 2 mg untuk sekali sehari, dan untuk dosis maksimumnya itu 8 mg per hari. Efek sampingnya itu ada sakit kepala, pusing, mual, muntah, dan gula darah rendah. Interaksi obatnya yaitu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bersama dengan fluconazole, sulfonamida, clarithromycin, tetracycline, dan fenofibrate. Kemudian obat yang selanjutnya itu ada nama generiknya Glipizid, nama mereknya itu ada Glucotrol. Bentuk sediaannya yaitu tablet. Kekuatan sediaannya ada 5 mg dan 10 mg. Dosis awalnya yaitu 2,5 mg hingga 5 mg satu kali sehari, 30 menit sebelum sarapan. Efek sampingnya itu sakit kepala, mual, muntah, detak jantung cepat, dan merasa cemas. Terus interaksi obatnya kombinasi dengan obat anti diabetes lain dapat meningkatkan resiko hipoglikemia. Yang ketiga yaitu ada golongan thiazolidonium. Itu indikasinya untuk diabetes tipe 2. Nama generiknya yaitu ada pioglitazone yang pertama. Kemudian nama mereknya ada Actos, Desulin, Prabetic, dan juga diabetes. Itu bentuk sediaannya tablet salut semua. Kemudian dosisnya yaitu 15 mg. Lalu untuk dosis oralnya itu 15 sampai 45 mg per hari, satu kali minum. Efek sampingnya gangguan saluran cerna, peningkatan BB, edema, dan anemia. Untuk interaksi obatnya, jika dikonsumsi bersama dengan insulin, resiko retensi cairan dan gagal jantung meningkat. Jika dikonsumsi bersama dengan benfibroxil, meningkatkan kadar pioglitazone dalam darah. Jika dikonsumsi bersama dengan rifampicin, itu dapat menurunkan kadar pioglitazone. Kemudian obat yang kedua yaitu ada golongan alpha glucosidase inhibitor. Nama generiknya itu ada Arbos, nama dagangnya Glucoblay.
Untuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 100 mg, dosis awalnya 50 mg 3 kali sehari bersamaan dengan makan. Kemudian efek sampingnya kembung, sakit perut, diare, dan kemungkinan naiknya berat badan. Interaksi obatnya kombinasi dengan sulfonylurea atau insulin dapat meningkatkan resiko hipoglikemia lebih tinggi. Kemudian obat yang kedua ada miglitol. Nama mereknya yaitu ada Glycet, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 25 mg, 50 mg, dan 100 mg. Dosis pemeliharaannya 50 mg hingga 100 mg oral 3 kali sehari. Dosis maksimumnya 100 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya bila digunakan bersama insulin atau obat lain untuk mengobati diabetes dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah yang berlebihan. Untuk interaksi obatnya, suplemen enzim pencernaan tertentu dapat menurunkan efek miglitol dan tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan pankreatin atau produk arkolase. Buat yang kedua yaitu golongan meglitinid, itu indikasinya sebagai tambahan diet dan olahraga untuk meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dan pasien diabetes mellitus tipe 2. Nama generiknya yang pertama ada neteglinid, nama mereknya Strali, itu bentuk sediaannya tablet, kemudian kekuatan sediaannya ada yang 60 mg dan 120 mg. Dosisnya itu 120 mg secara oral 3 kali sehari sebelum makan. Dan efek sampingnya sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, mual, diare, dan sembelit. Interaksi obatnya tidak dianjurkan dikonsumsi bersamaan dengan rifampicin, barbiturat, dan kortikosteroid serta diuretik tiazid. Yang kedua obatnya ada Repaglinid, nama mereknya ada Prandin dan Eniglinid, bentuk sediaannya tablet. Untuk Prandin itu kekuatan sediaannya 0,5 mg dan untuk Eniglinid itu kekuatan sediaannya 1 mg. Dosis awal biasanya 0,5 mg sebelum makan. Dan untuk efek sampingnya penambahan berat badan ringan, gejala gangguan pencernaan, mual dan diare, sakit kepala. Interaksi obatnya tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi bersamaan dengan etoconazole, eritromisin, dan clarithromycin. Golongan yang selanjutnya yaitu ada golongan DPP-4 inhibitor. Indikasinya mengendalikan kadar glukosa darah yang tinggi pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Nama generiknya pertama ada alogliptin, nama paten atau prosedurnya itu Nesina, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya ada 6,25 mg dan 12,5 mg. Dosis lazim dewasanya itu 25 mg sekali sehari. Kemudian untuk efek sampingnya nyeri parah, sesak nafas, kenaikan berat badan, pembengkakan, mual, dan nyeri perut. Interaksi obatnya yaitu terapi bersama diet dan olahraga pada DM tipe 2 dapat meningkatkan keparahan hipoglikemia jika dikonsumsi bersama dengan abalkafir. Obat yang kedua yaitu ada Saxagliptin, nama mereknya yaitu ada Ongliza, untuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya 2,5 mg dan 5 mg. Terus ada nama merek Combiglis XR, itu bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaannya ada 500 mg, 5 mg per 500 mg, 5 mg per 800 mg, dan 5 mg per 1000